Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3A, mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, pada topik kali ini adalah pemeliharaan penggemukan babi dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Insinyur Iputu Sampurna MS. Di sini kami akan menjabarkan mengenai pemeliharaan penggemukan babi dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Katarina Diana Boki dengan NIM akhir 002, ada Rini Asmayawati dengan NIM akhir 009, Dina Elviana dengan NIM 010, Jihan Akifah dengan NIM 011, Jazuli Azra MR dengan NIM akhir 022, Luputuh Manik Samita Utami dengan NIM akhir 028, Putri Destarani dengan NIM akhir 029, Niputu Amanda Sagita Putri dengan NIM akhir 031, Jennifer dengan NIM akhir 032, Monica G. Hetaria dengan NIM akhir 034, Nimade Ayu Swastami dengan NIM akhir 036, dan Fadila Suryadi dengan NIM akhir 037. Lalu, cakupan bahasan pada topik kali ini adalah yang pertama, ada definisi, ada sistem pemeliharaan, penggemukan, jenis obat untuk pemeliharaan penggemukan, dan juga hal yang perlu diperhatikan peternak. Kemudian di sini akan dipaparkan oleh rekan saya. Layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan definisi yang pertama. Usaha peternakan babi merupakan usaha yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama di Indonesia, karena kebutuhan komoditas peternakan ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Produk olahan ternak babi sangat potensial sebagai komoditas ekspor nasional dan masih terbuka lebar di negara Indonesia. Ternak babi dipelihara secara intensif akan dapat menghasilkan produksi daging yang baik apabila dijalankan dengan manajemen yang baik. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam menjalankan usaha ternak babi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan bibit yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan tata laksana meliputi sistem pemeliharaan, penggemukan, faktor penting dalam pemeliharaan, dan hal yang perlu diperhatikan oleh peternak, yang dimana akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan salah satunya mencakup pemilihan bibit. Pemilihan bibit yang baik merupakan langkah awal keberhasilan suatu usaha peternakan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan pada waktu pemilihan bibit yaitu babi yang sehat dengan ciri-ciri letak puting simetris dengan jumlah 12 buah kiri dan kanan, ambing yang besar dengan saluran darah terlihat jelas, tubuh yang padat dan kompak, kaki yang tegap dan kokoh, dan tubuh yang panjang dibandingkan dari babi-babi yang umurnya sama. Kemudian, anak babi yang akan diternakkan sebaiknya berasal dari induk yang sering menghasilkan anak banyak atau biasanya mempunyai anak lebih dari 5 ekor dalam satu kelahiran dan sanggup menjaga anak-anaknya sampai saat lepas susu. Kemudian, pejantan yang dipilih sanggup atau mampu mempunyai kemampuan kawin serta menghasilkan anak yang lebih dari 5 ekor. Next slide. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pakan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak. Teknik pemberian pakan pada umumnya ada dua cara, yaitu sistem basah dan sistem kering. Sistem basah yaitu teknik pemberian pakan yang dilakukan dengan dihaluskan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air. Pakan ini bisa diberikan kepada babi dengan menggunakan tempat pakan. Hal ini juga sangat tergantung kepada jumlah babi dan tempat. Yang kedua, yaitu sistem kering. Tujuan pemberian pakan semacam ini
ialah untuk memberikan rangsangan agar bisa diperoleh berat hidup yang maksimal. Maka sistem ini sangat baik buat babi-babi potong yang umurnya sekitar 3,5 sampai 4 bulan dengan berat 45 sampai 55 kg. Pemberian pakan ini dapat disebar di lantai atau tempat khusus seperti tempat pakan otomatis. Bahan makanan untuk pakan ternak babi adalah bahan makanan yang mengandung sumber protein, antara lain tepung ikan, susu skim bubuk, bungkil kacang kedelai, dan lain-lain. Bahan makanan sebagai sumber energi antara lain jagung, dedak padi, bahan makanan sumber mineral, dan bahan makanan sumber vitamin. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu kandang penggemukan babi. Kandang babi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penggemukan babi, mulai dari membantu meningkatkan konversi pakan, menjaga dan menjamin kesehatan ternak, hingga mengefektifkan proses penggemukan babi. Untuk kandang penggemukan babi, konstruksi kandang babi baterai dapat digunakan, baik yang tunggal maupun yang ganda. Setiap kandang bisa diisi dengan 12 sampai 15 ekor babi. Untuk rinciannya yang pertama, ukuran kandang menentukan jumlah babi, kemudian jumlah ekor babi. Kemudian yang kedua yaitu untuk ukuran kandang dengan ukuran 1 meter persegi untuk 1 ekor babi dengan berat 80 kg. Untuk kandang dengan ukuran 0,75 meter persegi untuk 1 ekor babi dengan berat 50 kg, dan untuk kandang dengan ukuran 0,5 meter persegi untuk 1 ekor babi dengan berat 35 kg. Dan yang kelima yaitu menentukan ukuran kandang, menentukan ukuran kandang sesuai dengan bibit. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Penggemukan babi secara tradisional. Pada penggemukan babi, peternak biasanya akan memelihara ternaknya dengan memberi pakan seadanya. Jenis pakan yang diberikan juga sangat tergantung dari apa yang dimiliki oleh peternak pada saat itu. Namun, kebanyakan peternak babi memberikan dadak padi dan ubi jalar sebagai pakan utama. Nah, cara pemberian pakan pun ada 2 jenis, yakni yang mentah maupun yang rebus atau yang sudah dimasak. Selain dadak padi dan ubi jalar, peternak juga sering memberikan ternak mereka dengan pakan tambahan yang diberikan berupa limbah dapur. Limbah dapur ini dicampur dengan bahan lain, sekaligus sebagai pelarut bahan pakan lainnya. Contohnya seperti pada daerah Nusa Penida, di mana sebagian besar peternak di sana membuat minyak kelapa tradisional. Nah, limbah dari pembuatan minyak kelapa yang disebut usam itulah yang digunakan untuk pakan babi, yang akan dicampur dengan bahan lain. Selain itu, pemberian pakan juga diberikan sebanyak 2 kali sehari. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kandang sendiri, peternak lebih sering menggunakan sistem mengikat dibandingkan dikandangkan. Nah, kandangnya terbuat dari batako, atap asbes, namun lantainya tidak diplester dengan semen. Itu adalah cara pengkandangan yang secara tradisionalnya. Jadi, babi akan tetap melakukan ngelumbih, istilahnya adalah ngelumbih, yang dimana itu adalah istilah yang mencongkel tanah dengan cungurnya. Kemudian pengemukan babi secara tradisional seperti apa juga? Nah, di sini juga ada beberapa jenis makan yang biasanya diberikan jika itu tradisional, seperti yaitu diberikannya tepung jagung, dadak padi. Nah, di sini dalam proses peternakan babi secara tradisional, tujuan dari peternakan penggemukan itu pasti tentunya untuk diambil dagingnya. Nah, jika diambil dagingnya, ada babi jenis yang tipis lemaknya, ada juga yang tebal jenis lemaknya. Untuk yang tipis lemaknya biasanya jagung dan dedaknya itu persentasenya juga berbeda. Misalnya, untuk yang babi tipis lemak, itu diberikan tepung jagung sekitar 50%, kemudian dedak padinya 20%. Sementara untuk yang lemaknya tebal, biasanya diberikan yaitu sekitar tepung jagungnya 35%, kemudian dedak padi 35%. Kenapa diberikan jagung? Karena karena diberikan jagungnya ini akan membuat berat badannya itu naik, dan juga karena jagung ini juga biasanya mempengaruhi warna dari daging babinya tersebut.
Kemudian kenapa harus diberikan dedak? Karena dedak adalah salah satu makanan yang kaya akan serat. Kemudian presentase dari pemberiannya itu dipengaruhi oleh kadar lemak yang dibutuhkan oleh babi tersebut. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengemukan. Yang pertama ada pirantel palmoat. Pirantel palmoat ini merupakan jenis obat antihelmintik yang mekanisme kerjanya itu sebagai penghambat depolarisasi neuromuskular yang akan membuat terjadinya paralisis otot tubuh cacing. Atau dengan sederhana, mekanisme kerja dari pirantel palmoat ini yaitu mematikan atau melumpuhkan otot tubuh cacing. Nah, dengan dilumpuhkannya otot tubuh cacing, maka cacing tersebut akan melepaskan cengkramannya dari mukosa usus dan akan keluar melalui proses alami yaitu proses buang air besar atau BAB. Nah, dengan keluarnya cacing tersebut, maka segala usaha peternak untuk meningkatkan pemeliharaan penggemukan babi ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu zat probiotik. Nah, zat ini merupakan jenis bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan. Contoh bakterinya itu seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Untuk mekanisme kerja dari zat probiotik ini, yaitu zat probiotik ini bekerja dengan memicu pertumbuhan bakteri yang baik, yang dimana bakteri ini akan membantu untuk menekan kinerja dari bakteri yang buruk, yang kehadiran dari bakteri buruk ini dimana dia dapat menimbulkan gangguan pada saluran pencernaan. Nah, untuk penggunaan zat probiotik sendiri itu dapat ditambahkan pada ransum babi. Nah, penambahan zat probiotik pada ransum babi ini bertujuan untuk meningkatkan kecernaan ransum yang dimana akan berdampak positif pada penambahan dan pemeliharaan penggemukan pada berat badan babi. Untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada acidifer, yaitu di mana merupakan zat adiktif yang berupa asam organik yang dapat diberikan melalui pakan atau air minum. Nah, penambahan zat organik ini dapat menjaga keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan dengan cara mempertahankan pH saluran pencernaan. Nah, sehingga penyerapan protein dari babi ini bisa meningkat. Nah, aktivitas saluran pencernaan terutama usus halus yang berperan penting dalam pencernaan dan penyerapan nutrien dapat dibantu dengan pemberian acidifer. Nah, acidifer dapat membantu memperbaiki proses pencernaan pada babi melalui berbagai variasi mekanisme. Nah, pemberian pakan yang diasamkan dapat menurunkan pH lambung yang berakibatkan meningkatnya aktivitas pepsin dan memperlambat pengosongan lambung dan menurunkan pH lambung babi dan bisa memberikan lingkungan usus yang lebih nyaman untuk mikroba yang bermanfaat untuk mengurangi pertumbuhan E. coli dan juga salmonella dan patogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, saya Jennifer dengan NIM 032 akan menjelaskan bagaimana keunggulan dan kekurangan dari ternak babi ini secara tradisional. Yang kita ketahui sendiri, caranya ada yang secara tradisional dan modern. Nah, untuk keunggulan secara tradisional itu ada 3 yang unggulnya, yaitu yang pertama secara pakan, kemudian yang kedua secara kandangnya, kemudian yang ketiga adalah biayanya. Untuk pakannya, keunggulannya adalah sampah makanan sisa-sisa limbah dapur itu tidak terbuang sia-sia karena babi dapat makan apa saja atau omnivora. Kemudian yang kedua itu kandang. Untuk kandang sendiri secara tradisional dia lebih ekonomis karena bahan-bahan yang digunakan juga lebih murah. Kemudian untuk sistem kandang tersebut mengakibatkan babi-babi tersebut sangat bebas sehingga tidak stres. Kemudian yang terakhir adalah secara biaya itu lebih ekonomis dikarenakan makanan dan kandang yang digunakan itu lebih ekonomis. Kemudian untuk makannya juga merupakan sisa makanan sehingga makanan tambahannya tidak perlu yang lebih mahal seperti itu. Selanjutnya mengenai kekurangan secara tradisional akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari pemeliharaan secara tradisional. Yang pertama yaitu dari segi pakan. Nah, karena pakannya itu sebagian besar masih mengandalkan dari makanan sisa, sehingga gizi dari pakan tersebut tidak dapat ditakar dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari babi. Yang kedua yaitu dari segi kandang. Karena secara tradisional, biasanya ternak akan dikandangkan secara bebas atau belum baik. Dampaknya yaitu babi akan lebih susah untuk dipantau dan dikontrol kesehatannya. Yang ketiga yaitu dari segi kesehatan. Dikarenakan pemeliharaan secara tradisional itu masih memanfaatkan makanan sisa, contohnya seperti makanan sisa restoran, sehingga hal ini dapat berpotensi untuk menyebarkan penyakit zoonosis kepada babi. Salah satu contohnya seperti penyakit African Swine Fever. Selain itu, karena babi dipelihara secara jelajah bebas, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk babi berkontak langsung dengan agen parasit di tempat-tempat yang didatangi oleh babi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan peternak. Peternak pasti mengharapkan hewan ternak yang dihasilkan memiliki proporsi yang laku di pasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam proses penggemukan babi. Antara lain, yang pertama yaitu pemilihan bibit yang unggul. Agar babi yang dihasilkan memiliki standar kesehatan dan ukuran yang sesuai dengan jenisnya, maka harus memilih bibit yang unggul dan berkualitas. Terdapat syarat dalam pemilihan bibit babi yang baik, yaitu yang pertama, puting berjumlah 12 buah yang dimana posisi kanan dan posisi kiri itu simetris. Yang kedua yaitu ambing yang berukuran besar dengan saluran darah yang tampak jelas. Yang ketiga yaitu tubuh tampak padat dan tegap. Yang keempat yaitu kaki kokoh dan berasal dari indukan yang unggul. Yang kedua yaitu ada sistem perkandangan. Perkandangan merupakan suatu kompleks pada lahan khusus yang digunakan dalam kegiatan peternakan yang meliputi bangunan utama dan bangunan penunjang. Kandang juga memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan babi, yaitu dapat mengatur kondisi lingkungan dalam kandang seperti temperatur, kelembaban kandang, serta kecepatan angin. Maka dari itu, para peternak babi sudah semestinya menyediakan kandang yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Terdapat dua jenis kandang babi yang umum digunakan berdasarkan konstruksinya, yaitu yang pertama ada kandang tunggal yang merupakan jenis kandang yang bangunannya yang terdiri dari satu baris. Yang kedua yaitu ada kandang ganda yang merupakan jenis kandang yang bangunannya terdiri dari dua baris, baik berhadapan ataupun bertolak belakang. Baik, selanjutnya adapun hal yang perlu diperhatikan dari peternak yang ketiga, yaitu konsumsi pakan. Pakan menjadi salah satu faktor penting dalam peternakan, tidak lainnya yaitu peternakan babi, sebab memiliki peran dalam pertumbuhan, pembentukan tubuh, dan menunjang produksi. Babi yang optimal dalam produksinya membutuhkan nutrisi yang baik. Adapun nutrisi yang dibutuhkan babi seperti protein, lemak, karbohidrat, serat kasar, mineral, vitamin, dan air. Cara pemberian pakan dilakukan secara bebas atau ad libitum dengan tujuan memacu pertumbuhan, tetapi pemberiannya harus memenuhi syarat bagi gizi ternak. Pemberian air pun diberikan secara bebas pula, yang mana setiap periode kebutuhan air tentu saja berbeda. Kemudian yang keempat ada sanitasi dan pencegahan penyakit. Tidak hanya memperhatikan kesehatan babi dari dalam, namun perlu juga lingkungan bersih untuk kehidupan ternak. Sanitasi menjadi salah satu usaha dalam menjaga kesehatan melalui kebersihan kandang dan ternak. Hal ini dilakukan untuk menghindari infeksi penyakit baik bakteri, virus, maupun parasit yang menempel di lantai kandang atau kotoran babi. Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan melakukan penyemprotan air bersih, yaitu membersihkan kandang meliputi lantai, dinding, dan tempat pakan,
serta memandikan ternak. Pelaksanaan ini lebih baik dilakukan 2 kali dalam sehari, untuk ternak maupun kandang babi. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi mortalitas tinggi. Kemudian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh peternak dalam pencegahan penyakit. Yang pertama yaitu ada biosecurity, merupakan sanitasi atau pembersihan dengan menyemprotkan disinfektan di sekitar kandang. Kemudian ada vaksinisasi, merupakan tindakan dalam pemberian antigen pada ternak untuk merangsang sistem kekebalan sehingga menghasilkan suatu antibodi khusus terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun protozoa. Dan yang terakhir ada medikasi, merupakan suatu tindakan dalam memberikan suplemen, vitamin, dan senyawa antibakteri, antifungi, atau antiparasit secara terprogram untuk membunuh mikroorganisme di dalam tubuh babi yang secara fisik tidak menunjukkan gejala sakit maupun yang tampak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari kelompok 3A.